Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usron Fuad Musaki sebagai perwakilan dari kelompok 6 Al-Islam dan Kemuhammadiyyahan 4 yang beranggotakan 5 orang anak. Yang pertama yaitu saya sendiri, kemudian ada Aura Friska Amalia Resanti, kemudian ada Ainun Dwi Fatmawati, ada Melania Ainun Febrianti, dan yang terakhir ada Muhammad Dimas Ainul Yakin. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pendidikan dan bahasa menurut perspektif Islam. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak presentasi yang akan kami paparkan. Baik, yang pertama adalah pendidikan menurut perspektif Islam. Pendidikan menurut Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami pada peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Maksudnya dalam pengertian tersebut, pendidikan adalah suatu proses bimbingan pengembangan diri yang mencakup aspek akal, aspek jasmani, dan juga hati dalam rangka membina kepribadian Islami dengan mentransformasikan dan juga menginternalisasi nilai-nilai Islam agar manusia tersebut dapat hidup sebagaimana mestinya untuk menjalankan tugasnya di muka bumi, seperti melakukan ibadah dan sebagai seorang khilafah. Kemudian adapun aspek pendidikan yang dibahas dalam perspektif Islam. Yang pertama, tujuan. Dalam pandangan Islam, tujuan pembelajaran ialah mengembangkan potensi yang dimiliki manusia agar menjadi manusia yang mulia, memiliki karakter kepribadian yang Islam, memiliki pola pikir dan pola sikap yang Islami, serta menguasai sakofah Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan tentunya keahlian yang memadai dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai hamba, khilafah, dan pewaris Nabi. Kemudian ada juga pandangan terhadap guru dan murid. Guru dalam Islam memiliki penghargaan yang sangat tinggi, sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul, karena guru selalu terikat dengan ilmu, sedangkan Islam sangat menghargai ilmu tersebut. Pandangan tersebut sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib yang berkata, "Ketahuilah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 6 perkara, yaitu cerdas, semangat, bersabar, memiliki bekal, petunjuk atau bimbingan guru, dan waktu yang lama." Kemudian, bagaimana Islam memandang seorang murid? Murid dalam perspektif Islam yaitu mengandung makna kesungguhan belajar, keberkahan, dan memuliakan ilmu dan guru. Maksudnya adalah seorang murid dalam perspektif Islam selalu menghormati guru, karena keberkahan ilmu itu ada dalam menghormati guru, menghormati ilmu, dan wasilah yang menyampaikan ilmu tersebut, atau bisa dibilang guru itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kurikulum pendidikan. Maksudnya kurikulum pendidikan menurut perspektif Islam harus berdasarkan akidah Islam. Maksudnya menjadikan Islam sebagai asas pendidikan, lalu dijadikan sebagai akidah atau tolak ukur pemikiran dan perbuatan dalam belajar mengajar. Kemudian bahasa dalam perspektif Islam. Bahasa dalam perspektif Islam adalah suatu sistem atau simbol yang arbitrter, yang memiliki makna sebagai alat komunikasi, sebagai penuangan emosi manusia, juga sebagai sarana mengejawantahkan pikiran manusia untuk mencari hakikat kebenaran dalam hidupnya, yang tentunya berlandaskan pada budaya mereka sendiri dan juga Islam.
Asal-usul bahasa dalam perspektif Al-Quran sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang memiliki arti, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Sependapat dengan hal tersebut, bahasa dalam perspektif Islam adalah proses pengajaran bahasa sama dengan ketika Allah mengajarkan bahasa kepada Nabi Adam melalui kalimat alama yang bermakna mengajar dan belajar, yang menunjukkan bahwa Nabi Adam pun mengetahui bahasa melalui proses pembelajaran, tidak semena-mena langsung bisa. Allah mengajarkan manusia berbahasa dalam rangka merangsang perangkat chip yang tertanam dalam otak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa manusia dapat berfungsi sebagai alat komunikasi atau ilmaul bayan, mengajarkannya pandai berbicara. Selanjutnya, ketika perangkat bahasa Nabi tersebut sudah berfungsi sehingga dapat berkomunikasi dengan malaikat maupun dengan Hawa. Kemudian ada juga pandangan menurut sains modern. Sains modern Islam sejalan dengan linguistik modern Noam Chomsky yang memiliki pandangan bahwa bahasa itu dimiliki oleh anak manusia sejak lahir. Dalam teori perilakunya, tuturnya, Noam Chomsky berusaha menunjukkan dan membuktikan keterlibatan potensi dalaman pada otak. Menurut Noam Chomsky, ada beberapa hal yang menjadi konsep dasar dalam pemerolehan bahasa seorang. Yang pertama, proses-proses pemerolehan bahasa semua anak-anak bisa dikatakan sama. Kemudian, proses pemerolehan bahasa itu tidak berkaitan dengan IQ. Ketika proses pemerolehan bahasa tidak terpengaruhi oleh motivasi dan emosi anak-anak. Dan yang terakhir, tata bahasa yang dihasilkan oleh manusia bisa dikatakan sama sebab ia bersumber dari LAD atau chip seperti yang di atas tadi dan skema nurani. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika Anda belum paham, silakan bertanya kepada kolom komentar. Dan jika Anda sudah paham dengan materi yang kami sampaikan, maka ajarilah yang belum bisa. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf sebagai perwakilan dari teman-temannya yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.